Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Aulia Ramadina dari Program Studi Teknologi Industri Pangan angkatan 2018 jurusan Teknologi Pertanian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yusi Wibisono, STPMP, selaku pembimbing PKL yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan laporan praktek kerja lapang. Nah, di sini saya mengambil topik berjudul analisis pengaruh perbedaan jenis ikan terhadap karakteristik gel surimi di PT Indo Lautan Makmur, Sidoarjo, Jawa Timur. Lanjut, jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas yang pertama pendahuluan, keadaan umum perusahaan, proses produksi surimi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. PKL merupakan sebuah kegiatan yang mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di luar kampus. Praktek kerja lapang merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang handal, maka untuk merealisasikan pendidikan akademik yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah maupun swasta. Nah, PKL dilakukan agar mahasiswa dapat mengimplementasikan hasil selama pembelajaran yang didapatkan di kampus untuk dipraktekkan langsung di sebuah perusahaan, sehingga mereka dapat mengetahui keadaan dunia kerja yang sesungguhnya dan dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten. Lanjut, yaitu di keadaan umum perusahaan. Ini merupakan gerbang dari PT Indo Lautan Makmur, di mana PT ILM merupakan perusahaan di bidang pengolahan hasil perikanan. Pada awalnya, perusahaan ini merupakan CV Mutiara Bahari yang didirikan oleh warga negara asing dari Taiwan yang bernama Mr. Yeo Chiang-ming pada tahun 1996. Awalnya perusahaan ini terletak di Jalan Gunung Anyar, Kecamatan Rumput, Surabaya, dengan luas tanah hanya 2.000 meter persegi. Seiring dengan permintaan pasar yang meningkat, akhirnya pada tanggal 18 Juni 2009, CV Mutiara Bahari memperbesar lingkungan industrinya dan berganti nama menjadi PT Indo Lautan Makmur hingga sekarang. Lokasi perusahaan pun pindah ke wilayah Sidoarjo. Nah, berikut sebelah kiri merupakan dana lokasi PT ILM, di mana lokasi terletak di Jalan Raya Sawo Cangkreng, Desa Sawo Cangkreng, nomor 2, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi pabrik memiliki luas tanah sebesar 16.000 meter persegi dengan luas bangunan 9.339,5 meter persegi. Untuk sebelah kanan merupakan layout pabrik ILM. Lanjut ke struktur organisasi di PT ILM, di mana pemilik juga selaku presiden komisaris, yaitu yang bernama Yeo Chiang-ming. Nah, ini merupakan struktur organisasi di PT ILM. Selama saya PKL di sana, saya sangat terbantu dengan para karyawan yang ada di sana, karena dari mulai pemiliknya sampai karyawan biasa pun sangat welcome dengan anak-anak PKL. Jadi waktu kita di sana kita sangat nyaman dalam melaksanakan praktek kerja lapang. Terus yang ketiga yaitu langsung ke proses produksi surimi. Tentunya bahan baku surimi adalah ikan. Semua ikan bisa menjadi produk surimi, namun yang digunakan di PT Indo Lautan Makmur yaitu ikan berjenis daging putih. Biasanya di sana menggunakan ikan kurisi, ikan mangla, ikan kapasan, ikan kuniran, ikan gulama, dan ikan suwangi. Nah, untuk bahan tambahan pembuatan surimi sendiri, ini adalah ada garam, STPP, dan gula. Terus untuk bahan penolongnya yaitu es batu, kardus yang dalamnya dilapisi dengan resin untuk pengepakan, terus ada juga plastik untuk nanti surimi yang akan dibekukan. Oke, yang pertama yaitu penerimaan bahan baku. Biasanya bahan baku berasal dari Jawa Tengah dan keadaannya sudah dipotong kepalanya. Jadi PT Indo Lautan Makmur hanya menerima bagian badan sampai ekor saja. Setelah itu dilakukan penimbangan tujuannya untuk mengetahui berapa random weight nantinya dan berapa setiap sekali produksi yang akan diproduksi seperti itu. Langsung ikan dipindahkan ke kolom washing. Ini tujuannya untuk pencucian ikan, langsung berjalan ke conveyor menuju midbone separating. Ini merupakan pemisahan daging ikan dengan kulit. Lalu berjalan ke licing. Licing ini merupakan proses paling menentukan
hasil akhir surimi seperti itu. Jadi sangat berhati-hati pada saat proses leaching. Nah, untuk proses leaching pertama pencucian, setelah itu ke rotary screen ini penyaringan, setelah itu dicuci lagi dengan ditambahkan garam, setelah itu dicuci, mohon maaf, disaring lagi, setelah itu masuk ke refining. Refining ini memisahkan antara serat dan daging. Jadi serat yang tidak dipakai bakal langsung dibuang menjadi limbah, sedangkan daging di conveyor menuju screw press ini untuk menekan kadar air yang pada ikan. Setelah itu dilakukan penimbangan untuk mixing, setelah itu pembukusan ditimbang sebanyak 10 kilo. Setelah itu dilakukan pembekuan, pengemasan, penyimpanan, dan pemuatan. Nah, ini merupakan analisis pengaruh perbedaan jenis ikan terhadap karakteristik gel surimi di PT Indo Lautan Makmur. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitiannya tempat dan waktu di laboratorium QC PT ILM, hitung mulai dari tanggal 4 sampai Oktober sampai 5 Desember 2020. Jadi desain penelitiannya, penelitian menggunakan 3 perlakuan jenis ikan dengan parameter yang diuji meliputi uji gel. Ada 75 kali proses produksi di mana hasil tersebut akan dianalisis menggunakan analisis ANOVA satu arah dengan variabel bebas atau independent variabel X, yaitu 3 jenis ikan, serta variabel terikat atau dependent variabel Y, yaitu hasil surimi. Nah, untuk teknik analisis datanya saya dibantu dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Dan untuk syaratnya kami melakukan uji ANOVA. Nah, yang pertama yaitu test of normality. Nah, sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita harus uji syarat terlebih dahulu, yaitu untuk mengetahui data ini bisa dilanjutkan apa tidak. Nah, untuk uji syarat sendiri, ternyata standar deviasinya memenuhi standar di mana syarat standar deviasi lebih dari 0,05. Dan di sini lebih dari 0,05 yang Kolmogorov Smirnov, karena data yang kami ambil lebih dari 50. Setelah itu kalau udah memenuhi, kita lanjut ke uji homogenitas, di mana nilai signya based on mean-nya 0,061 yang artinya lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima dan data linear. Setelah melakukan uji syarat terpenuhi, maka bisa dilanjutkan dengan menguji ANOVA. Ini lanjut ke ANOVA, di mana signya 0,005 atau kurang dari 0,05, yang artinya H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh secara signifikan akibat jenis ikan yang berbeda, dan karena H0 ditolak, perlu dilakukan tes post-hack. Tujuannya agar mengetahui kelompok yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata. Nah, di sini ditandai dengan tanda bintang. Nah, setelah itu nah, ini merupakan hasil dari kesimpulannya, yaitu di mana dari data rata-rata yang didapat menyatakan bahwa karakteristik gel paling tinggi yaitu ikan kuniran dengan rata-rata 463,6, lalu 6039, lalu diikuti dengan ikan suwangi di mana memiliki rata-rata 462,6, dan karakteristik gel terendah adalah ikan mix antara ikan suwangi dan ikan kuniran dengan rata-rata 259,29. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, PT Indo Lautan Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Yang kedua, proses produksi yang dilakukan di PT Indo Lautan Makmur secara umum terdiri dari penerimaan bahan baku, penimbangan, penyucian ikan, pemisahan daging ikan dengan duri dan kulit, pencucian lumatan daging, rotary screen, leaching, rotary screen, refining, pengepresan, penimbangan, pencampuran, pengisian, pembekuan, pengemasan, dan penyimpanan dan penguatan. Hasil dari analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan terhadap hasil karakteristik gel surimi jika menggunakan 3 jenis ikan yang berbeda. Hasil karakteristik gel surimi rata-rata yang sama menggunakan ikan suwangi dan ikan kuniran saja, tetapi memiliki rata-rata yang berbeda ketika menggunakan ikan mix atau ikan suwangi yang dicampur dengan ikan kuniran. Yang keempat, dari data yang didapat untuk karakteristik gel paling baik adalah jenis ikan kuniran, lalu jenis ikan suwangi, dan yang paling rendah adalah ikan mix atau ikan suwangi dan ikan kuniran. Berikut merupakan saran dari saya di mana untuk selalu mengawasi pada saat proses produksi.
Setelah itu juga dari hasil analisis tadi diketahui bahwa terdapat pengaruh yang secara signifikan terhadap perbedaan jenis ikan sehingga disarankan untuk PT Indolatan Makmur menggunakan jenis ikan kuniran karena memiliki kualitas yang lebih baik daripada ikan yang lain. Mungkin itu saja presentasi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.